Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan kali ini spesial ya. Bu Lina akan menceritakan pengalaman Bu Lina ya. Jadi tidak ada materi ya. Semoga apa yang Bu Lina ceritakan, yang Bu Lina sharingkan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, Bu Lina akan berbagi tips bagaimana bisa lolos SBMPTN. Nah, kalian kelas 12 harus memiliki cita-cita. Jalan kalian masih panjang. Jadi, pastikan cita-cita kalian karena itu akan menumbuhkan kehidupan kalian. Cita-cita akan menggerakkan kalian ya. Di mana ada cita-cita, di situ ada kehidupan. Baik, apa yang harus kalian persiapkan? Barang siapa yang gagal mempersiapkan, maka ia akan mempersiapkan kegagalan. Jadi sejak dini persiapkan dengan baik, jangan sampai menyesal di belakang. Nah, kalian harus bisa merencanakan perencanaan yang besar. Ya. Tips yang pertama yaitu luruskan niat. Kita lepas dengan Allah yang menciptakan kita. Kemudian tak lepas juga dengan keluarga kita, tak lepas juga dengan masyarakat atau umat. Jadi pastikan ketika kalian nanti memilih jurusan, harus bisa bermanfaat untuk ketiga komponen ini. Ya, Allah ridho enggak, keluarga ridho enggak, bermanfaat buat umat tidak, seperti itu. Jadi luruskan niat dari sekarang. Materi, uang, itu boleh, tapi bukan yang terpenting ya, karena nanti tujuan kuliah pasti untuk keluarga. Nah, bagi yang perempuan, jika nanti misal berkeluarga ya, pastikan pilih jurusan yang nanti ke depan tidak membebani untuk keluarga kita, misal di guru, jadi guru atau jadi perawat ya. Kalau jadi dokter, asal bisa membagi waktu, is okay, ya. Kemudian untuk umat masyarakat, jadi jangan sampai kita egois bahwa aku milih jurusan ini karena ini kelihatan oke, keren, tapi ternyata minim untuk kemanfaatan, ya. Nah, flashback lagi dengan tujuan hidup kita, bahwa tujuan hidup adalah seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu untuk ibadah. Jadi pastikan ke depan mau kuliah ya, kerja itu niatkan untuk ibadah. Insya Allah kalau diniatkan untuk ibadah akan ada jalan kemudahan. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian meluruskan niat benar dulu ya, menata hati, meluruskan niat. Kemudian kalian harus bisa memetakan passion kalian. Kalian itu senang di mana? Kalau misal kalian takut sama darah, takut sama jarum suntik, itu jangan masuk di kesehatan. Jangan pilih jurusan kedokteran atau perawat seperti itu. Kalau misal kalian suka di dunia pendidikan, masuklah di FKIP atau FMIPA yang kedepannya menjadi pendidik ya. Jadi kalian harus bisa memetakan passion kalian. Saya itu senang di mana? Jadi, pahami diri kalian. Nah, kalian harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sejak dini, ya. Kemudian, yang berikutnya, kalian harus paham informasi tentang SBMPTN. Bagaimana aturannya, bagaimana syaratnya, bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana kelengkapan dokumen yang harus disiapkan, jadwal tesnya kapan, kalian harus paham benar, harus update informasi tentang SBMPTN. Nah, SBMPTN sendiri tidak lepas dengan UTBK, ya, yang nanti nilainya menjadi acuan kalian diterima atau tidak. Nah, UTBK sendiri masih ingat ada kemampuan pengetahuan dan pemahaman umum, di mana ini lebih ke kemampuan verbal atau bacaan, ya. Jadi ini kalian sering-sering baca, bagi yang sering baca pasti ini
lebih gampang, ya. Kemudian ada pengetahuan kuantitatif, di mana kemampuan kuantitatif ini lebih ke numerik, matematik, ya. Kemudian ada penalaran umum. Penalaran umum di sini lebih ke kemampuan berpikir logis dan analitis atau dengan penarikan kesimpulan, ya. Ada modus ponens, toleransi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini tak lepas dengan vocab, TOEFL, kemudian grammar, tenses dan lain-lain. Jadi persiapkan materi-materi yang dibutuhkan, ya, persiapkan bukunya, modulnya, latihan soalnya dan lain-lain. Nah, kemudian atur jadwal kalian. Kalian harus bisa mengatur jadwal. Pagi habis bangun tidur, ya, sholat, ngaji, kemudian belajar jam 8 sampai jam berapa. Kalian bisa mengatur waktu dengan baik-baiknya, olahraga, ya. Siang untuk tidur, kemudian lanjut belajar di malam hari, sore untuk membantu orang tua dan lain-lain. Nah, kemudian kalian harus tahu passing grade juga. Jadi kalian memilih jurusan itu tahu passing grade-nya. Misal memilih pendidikan matematika atau memilih kedokteran umum, passing grade-nya gimana? Ya, atau FK misal di pendidikan matematika, di FMIPA misal fisika, atau misal di fakultas ilmu bahasa. Jadi kalian harus tahu passing grade-nya. Setelah itu, kalian harus banyak latihan, practice makes perfect. Jadi harus tahu konsepnya, ya. Kemudian banyak latihan soal, drilling soal. Kemudian ikutilah tryout akbar, tryout besar ini sebagai acuan biar nanti kalian tahu posisi kalian dengan anak-anak di SMA lain. Jadi ikutilah tryout akbar, ya, tryout antar sekolah. Kemudian banyaklah mengikuti simulasi dan kemudian banyak berlatih soal high order thinking skill. Nah, kemudian atur strategi. Dalam menyelesaikan soal UTBK itu durasi dan pengerjaannya itu terbatas. Maka kalian jika mengerjakan dengan konsep terlalu lama, kalian harus bisa menggunakan cara strategi, gimana cara smart dan cara praktisnya, ya. Karena satu soal itu durasinya di sekitar 1 menit sekian. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan soal dengan tepat dalam waktu yang singkat. Nah, proses ini tidak instan. Pertama kalian harus merancang terlebih dahulu. Kemudian dari rancangan itu kalian bisa belajar untuk eksplorasi dari rancangan, ya kan, mengaitkan dengan hal-hal yang lain. Kemudian setelah eksplorasi kalian bisa evaluasi, ya. Evaluasi apa sih kekurangannya, ke depan apa sih yang harus diperbaiki. Nah, nanti dari evaluasi ini akan siklus lagi ke rancangan yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah sebuah proses yang tidak instan. Ya, seperti misal latihan soal dari rancangan, pengen belajar tentang materi suku banyak, eksplorasi, kalian eksplorasi banyak soal. Nah, evaluasinya misal kalian mencoba beberapa banyak soal yang misal, oh saya soalnya susah di bagian misal dengan cara Horner. Nah, kalian harus belajar lagi, evaluasi, merancang lagi bahwa untuk menekankan di materi tersebut. Nah, tak lepas juga dengan doa, ya. Jadi mintalah doa orang tua karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan ini faktor yang di luar kita, ya. Ini faktor kuasanya Allah. Jadi sebesar apapun usaha, kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak terjadi. Kun fayakun, seperti itu, ya. Nah, setelah usaha maksimal, doa, kemudian apa? Faiza azamta fatawakal ala Allah. Jadi setelah kalian berusaha maksimal, berusaha, ya, berdoa, tawakal, kalian harus pasrah. Apapun nanti, kalau misal kalian diterima di jurusan sekian, alhamdulillah, berarti Allah sudah menakdirkan bahwa kalian mampu melewatinya. Tapi kalau misal belum takdirnya, bahwa jangan berkecil hati, bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik, ya. Jadi selalu positive thinking. Oke, itu saja dari Bu Lina. Good luck. Semoga cita-cita kalian tercapai, selalu optimis. Jaga kesehatan juga.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.